Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Parjal Hami dengan NIM 201130057. Kelas SB semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dian MYSE. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materinya. Oke, baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus merubah untuk barangnya. Contoh perusahaan dagang yang sering kita temui yaitu supermarket, gerai retail maupun toko kelontong. Contohnya Alfamart atau Indomart. Menurut kamus Merriam-Webster, perusahaan dagang adalah perusahaan yang disusun untuk melakukan perdagangan dengan negara lain atau luar negeri. Dalam perusahaan dagang, ciri persediaan barangnya bisa disimpan, merchandise inventory, artinya akan terdapat perlakuan khusus dalam pencatatan barang dagang dengan masuk dan keluar. Dikutip dari modul ekonomi Mdikbud kelas 12 oleh Nurmawan, SPD, pengertian perusahaan dagang yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan penjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barangnya. Karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang menghasilkan pendapatan lewat kegiatan menjual barang dengan kepada pelanggan. Mengutip dari buku Akuntansi Perusahaan Dagang karya Dr. Lana Sularto, SE, MMSI, bila barang dagang telah dijual, nantinya akan dilaporkan sebagai penjualan. Biaya dari barang tersebut akan disebut harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Cost of goods sold atau cost merchandise sold. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi bentuk laba kotor, gross profit. Karena hasilnya belum dikurangi dengan beban operasi sementara. Arti dari persediaan barang dagangan yaitu barang dagangan yang belum terjual di akhir periode catatan akuntansi. Dalam hal ini, pada neraca, persediaan barang akan dilaporkan sebagai aset lancar. Karakteristik perusahaan lainnya adalah barang konkret. Berbeda dari perusahaan jasa yang barangnya justru tidak berwujud dan tidak memiliki persediaan barang. Sama halnya dengan transaksi penjualan. Transaksi pembelian barang dagang bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Pembelian secara kredit akan menghasilkan utang yang akan dicatat dalam akun utang dagang. Pembelian aset produktif dan perlengkapan juga termasuk aktivitas pada perusahaan dagang. Jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama membeli dan menjual barang dagangannya. Adapun jenis perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan dagang besar grosir. Jenis perusahaan dagang berbentuk grosir ini yaitu kegiatan membeli barangnya dari pabrik. Barang yang telah dibeli lalu akan dijual kepada perusahaan dagang pengecer. Yang kedua, perusahaan dagang kecil. Berbeda dengan sebelumnya, perusahaan dagang kecil ini justru membeli barang dari grosir. Barang grosir itu kemudian dijual kepada pelanggan perorangan dengan harga eceran. Contoh barang dagang kecil, warung, toko baju, toko sepatu, swalayan, toserba, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan dagang. Secara umum, ciri-ciri perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, barangnya konkret. Artinya perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang dengan berwujud dan disimpan dan bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil.
Dan kedua, memiliki persediaan barang dagang. Dalam perusahaan dagang juga dilakukan pencatatan barang untuk mengetahui persediaan barang, sehingga dengan memiliki persediaan barang bisa mencegah barang tidak sampai kosong. Ketiga, pendapatan pokok disebut pendapatan penjualan. Pada perusahaan dagang pendapatan pokok pada perusahaan dagang pendapatan pokok disebut penjualan. Gimana sih? Pada perusahaan dagang pendapatan pokok disebut penjualan, sedangkan di perusahaan jasa disebut pendapatan jasa. Dalam hal ini, perbedaan antara perusahaan dagang dan jasa bisa dilihat berdasarkan istilah. Yang keempat, metode pencatatan persediaan barang dagangan. Metode pencatatan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang terdiri dari metode physical inventory system, dan metode perpetual inventory system. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari perusahaan dagang. Yang pertama, kelebihannya antara lain: 1. Kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen. 2. Menjual barang tanpa mengolah lebih dahulu. Dan kekurangannya adalah: yang pertama, diperlukan tempat untuk menyimpan barang atau gudang. Yang kedua, diperlukan tempat untuk memajang display atau barang. Yang kedua, diperlukan tempat untuk memajang seperti display untuk barang. Dan ketiga, diperlukan alat angkat untuk mengirim barang kepada konsumen. Such a beautiful lie. When I still want you closer, I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. It's hard to get over such a beautiful lie. When I still want you closer, I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.